Halo, perkenalkan nama saya Julian Jibua, NPM 23110059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang cryptocurrency. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian, sejarah, cara kerja, jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, penerapan, serta tantangan cryptocurrency. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu-satu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian cryptocurrency. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih itu cryptocurrency. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah mendengar istilah Bitcoin atau aset kripto, tetapi belum benar-benar memahami apa itu cryptocurrency. Secara sederhana, cryptocurrency adalah uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi serta memanfaatkan blockchain sebagai buku besar digital yang terdesentralisasi. Cryptocurrency juga memiliki berbagai karakter, diantaranya yaitu berbentuk digital, tidak dikendalikan bank sentral, aman dengan kriptografi, transparan, dan sulit dipalsukan. Secara sederhana, cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan setiap transaksi berbeda dengan uang biasa yang kita gunakan sehari-hari. Cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah. Seluruh transaksi cryptocurrency dicatat dalam teknologi yang disebut blockchain, yaitu sebuah buku besar digital yang tersimpan di banyak komputer. Karena itulah, transaksi menjadi lebih aman, transparan, dan sulit untuk dipalsukan. Nah, setelah memahami pengertiannya dan karakteristik dari cryptocurrency, selanjutnya kita akan membahas bagaimana awal mula cryptocurrency bisa muncul. Baik, setelah kita mengetahui pengertian cryptocurrency, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu sejarah cryptocurrency. Jika kita melihat ke belakang, cryptocurrency muncul dikenal pada tahun 2008. Saat itu dunia sedang mengalami krisis keuangan global yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan sistem keuangan yang ada. Di tengah kondisi tersebut, seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto memperkenalkan sebuah konsep mata uang digital melalui sebuah dokumen yang disebut white paper. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Bitcoin. Selanjutnya, pada tahun 2009, Bitcoin resmi diluncurkan dan menjadi cryptocurrency pertama yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara digital tanpa melalui bank sebagai perantara. Perkembangan cryptocurrency tidak berhenti sampai di situ, dan pada tahun 2015 muncul Ethereum yang membawa inovasi baru berupa smart contract, yaitu program yang dapat menjalankan perjanjian secara otomatis tanpa memerlukan pihak ketiga. Seiring berjalannya teknologi, kini sudah ada ribuan jenis cryptocurrency yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti investasi, pembayaran digital, hingga mendukung berbagai aplikasi berbasis blockchain. Nah, setelah mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangannya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja kriptografi. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu cara kerja cryptocurrency. Cryptocurrency memiliki beberapa eh, cara kerja, yaitu satu, penggunaan
pengguna mengirim aset digital, kedua, transaksi diverifikasi oleh jaringan, yang ketiga, data dimasukkan ke dalam blok, yang keempat, blok ditambahkan ke blockchain, dan yang kelima, transaksi selesai dan tidak dapat diubah. Mungkin muncul pertanyaan, kalau cryptocurrency tidak menggunakan bank, lalu bagaimana proses transaksinya? Sederhana saja, ketika seseorang mengirim eh, cryptocurrency, transaksi tersebut akan dikirim ke jaringan blockchain. Di dalam jaringan ini banyak komputer yang bekerja sama untuk memeriksa apakah transaksi tersebut benar atau valid. Jika transaksi sudah berhasil diverifikasi, data transaksi dimasukkan ke dalam sebuah blok. Setelah itu, blok tersebut akan ditambahkan ke rangkaian blok sebelumnya yang disebut blockchain. Karena data transaksi tersimpan di banyak komputer sekaligus, transaksi menjadi lebih aman untuk diubah atau dipalsukan. Itulah mengapa blockchain menjadi teknologi utama yang membuat cryptocurrency dapat dipercaya. Jadi, setiap transaksi tidak hanya tercatat di satu tempat, tetapi banyak komputer dalam jaringan sehingga keamanannya lebih terjamin. Nah, setelah memahami cara kerja cryptocurrency, selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis cryptocurrency yang paling banyak digunakan saat ini. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja kriptografi, sekarang kita akan membahas beberapa jenis cryptocurrency yang paling populer saat ini, yaitu 1 Bitcoin, 2 Ethereum, 3 Binance Coin, 4 Solana, dan yang kelima Ripple. Ripple. Sebenarnya saat ini sudah ada ribuan jenis cryptocurrency yang beredar di dunia. Namun, tidak semuanya memiliki fungsi yang sama. Ada yang digunakan sebagai alat pembayaran, ada yang mendukung berbagai aplikasi digital, dan ada juga yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Oke, saya akan menjelaskan kelima jenis-jenis tersebut. Yang pertama adalah Bitcoin. Bitcoin itu merupakan cryptocurrency yang pertama di dunia dan hingga sekarang masih menjadi yang paling populer dan banyak orang mengenalnya sebagai aset digital digunakan untuk investasi maupun transaksi. Yang kedua, ada Ethereum. Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum tidak hanya digunakan sebagai mata uang digital, tetapi juga mendukung teknologi smart contract, yaitu program yang dapat berjalan secara otomatis sesuai aturan yang telah dibuat. Selanjutnya ada Binance Coin atau BNB yang banyak digunakan dalam ekosistem Binance. Misalnya untuk membayar biaya transaksi dan mengakses berbagai layanan. Selain itu ada Solana yang dikenal memiliki kecepatan transaksi yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dan yang terakhir ada Ripple atau XRP yang lebih banyak dimanfaatkan untuk proses pembayaran dan transfer uang antar negara karena transaksinya lebih cepat dibandingkan sistem perbankan tradisional. Jadi, meskipun semuanya termasuk cryptocurrency, masing-masing memiliki fungsi dan keunggulan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembuatannya. Nah, itulah kelima jenis-jenis cryptocurrency yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan cryptocurrency di slide berikutnya.
Baik, eh, di sini terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa sih kekurangan cryptocurrency dan apa juga kelebihan cryptocurrency. Baik, sekarang kita akan membahas kekurangannya dulu. Salah satu kekurangan yang paling dibahas adalah harga cryptocurrency yang sangat fluktuatif. Yang artinya fluktuatif itu nilainya bisa naik dengan cepat, eh, tetapi juga bisa turun dalam waktu yang singkat. Hal ini membuat cryptocurrency memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama bagi orang yang ingin berinvestasi. Selain itu, keamanan aset, keamanan aset juga menjadi tanggung jawab pemiliknya. Jika seseorang kehilangan private key atau kata sandi dompet digitalnya, aset cryptocurrency yang dimiliki bisa sulit bahkan tidak bisa dipulihkan. Kekurangan selanjutnya adalah masih adanya penipuan atau banyak penipuan investasi yang mengatasnamakan investasi cryptocurrency. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan memastikan bahwa platform yang digunakan benar-benar terpercaya. Selanjutnya, belum diterima di semua tempat, yang artinya ada negara yang mendukung penggunaannya, eh, tetapi ada juga yang masih membatasi atau mengaturnya dengan ketat. Jadi, meskipun cryptocurrency menawarkan banyak manfaat, kita juga harus memahami risiko-risiko agar dapat menggunakannya dengan lebih bijak. Setelah itu, setelah membahas kekurangan, kita akan membahas kelebihan cryptocurrency. Baik, setelah kita membahas kekurangan dari cryptocurrency, selanjutnya kita akan membahas kelebihan cryptocurrency. Apa saja sih kelebihannya? Salah satu kelebihan utamanya adalah transaksinya cepat. Bahkan transaksi yang dapat dilakukan ke berbagai negara tanpa harus melalui banyak perantara seperti pada sistem perbankan. Selanjutnya, biaya relatif rendah, yang artinya biaya transaksinya cenderung lebih rendah, terutama untuk pengiriman dana dalam jumlah besar atau ke luar negeri. Berikutnya, aman menggunakan kriptografi, yang artinya eh, yang artinya tingkat keamanan kriptografi menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain sehingga setiap transaksi tercatat dengan baik dan sangat sulit untuk dipalsukan atau diubah. Selanjutnya, transparan yang berarti setiap transaksi dapat dilihat melalui jaringan blockchain sehingga prosesnya lebih terbuka dan mudah untuk diverifikasi. Selanjutnya, dapat digunakan secara global dan tidak memerlukan perantara. Itulah beberapa kelebihan cryptocurrency yang saya bahas satu persatu tadi. Setelah kita membahas kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency, selanjutnya kita akan membahas apa saja penerapan cryptocurrency di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, cryptocurrency tidak hanya digunakan sebagai aset investasi, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu investasi dan trading. Selain itu, di beberapa negara dan perusahaan, cryptocurrency sudah mulai digunakan sebagai alat pembayaran untuk
membeli barang atau jasa, meskipun belum diterapkan di semua tempat, penggunaannya terus berkembang. Selanjutnya, remitansi internasional, yang berarti cryptocurrency juga dimanfaatkan untuk pengiriman uang antar negara dibandingkan dengan metode transfer konvensional, prosesnya bisa lebih cepat dan biaya transaksinya relatif lebih mudah, lebih rendah. Selain itu, teknologi cryptocurrency juga mendukung berbagai inovasi seperti smart contract, eh, yang berarti perjanjian digital yang dapat berjalan secara otomatis. Dan ada juga NFT atau aset digital yang memiliki nilai kepemilikan serta decentralized finance, yaitu layanan keuangan yang dapat digunakan tanpa melalui bank. Dari berbagai contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa cryptocurrency bukan hanya digunakan sebagai mata uang digital, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan eh, di berbagai teknologi di era digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas di slide selanjutnya kita akan membahas tantangan cryptocurrency. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana cryptocurrency diterapkan dalam berbagai bidang, sekarang kita akan membahas tantangan yang masih dihadapi dalam perkembangannya. Eh, di antaranya yaitu keamanan cyber, regulasi pemerintah, edukasi masyarakat, volatilitas harga, dan skalabilitas jaringan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari berbagai tantangan tersebut. Di antaranya yaitu eh, keamanan cyber. Keamanan, walaupun teknologi blockchain tergolong aman, pengguna tetap harus menjaga akun dan dompet digitalnya. Jika data login atau private key jatuh ke tangan orang lain, aset yang dimiliki bisa beresiko hilang. Jadi kita harus perlu berhati-hati atas keamanan akun kita sendiri. Dan yang kedua, regulasi pemerintah. Dan di setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai penggunaan cryptocurrency. Ada negara yang mendukung, ada juga yang masih membatasi penggunaannya. Hal ini membuat perkembangan cryptocurrency di setiap negara tidak sama. Selanjutnya ada edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja cryptocurrency. Kurangnya pemahaman ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau investasi bodong. Oleh karena itu, edukasi mengenai cryptocurrency sangat penting agar masyarakat dapat menggunakannya dengan lebih baik, dengan lebih aman dan bijak. Selain itu, ada volatilitas harga. Volatilitas berarti harga cryptocurrency dapat berubah dengan cepat. Misalnya hari ini harganya naik cukup tinggi, tetapi dalam waktu singkat juga bisa turun drastis. Kondisi ini membuat cryptocurrency memiliki resiko yang tinggi, terutama bagi investor yang belum memahami pergerakan pasar. Dan tantangan yang terakhir adalah skalabilitas jaringan. Skalabilitas adalah kemampuan jaringan blockchain untuk menangani banyak transaksi dalam waktu yang bersamaan. Ketika jumlah pengguna meningkat, beberapa jaringan blockchain bisa menjadi lebih lambat dalam memproses transaksi. Akibatnya, pengguna harus menunggu lebih lama dan biaya transaksi juga meningkat. Nah, setelah membahas tantangan yang dihadapi, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita bahas satu persatu tadi.
Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi untuk menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan tidak bergantung pada satu pihak atau lembaga tertentu. Dan cryptocurrency juga memiliki berbagai kelebihan seperti proses transaksi yang cepat, biaya yang relatif rendah, dan tingkat keamanan yang tinggi. Namun di sisi lain, cryptocurrency juga memiliki beberapa kekurangan dan tantangan seperti fluktuasi harga, risiko keamanan, regulasi yang berbeda di setiap negara, serta perlunya edukasi bagi para penggunanya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan atau berinvestasi dalam cryptocurrency, kita perlu memahami cara kerja, manfaat, serta risiko yang dimilikinya agar dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak dan aman. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai cryptocurrency. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya, serta manfaat, risiko, dan tantangan yang dimilikinya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.